Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di sini. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Di sini ada Bapak Dr. Taufik Frederick Pasyak MKes MPDI selaku Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Dan kali ini kita juga akan mengobrol sesuatu yang cukup spesial juga. Karena hari ini kita akan sharing-sharing atau mengulik lebih jauh tentang keluarga baru dari FK UPN Veteran Jakarta ini, yaitu ada Prodi Biologi. Selamat siang, Dok. Ya, selamat siang. Iya, Dok. Ya. Iya, hari ini kan di tahun ini tahun cukup spesial ya, Dok. Ya. Jadi kita tuh punya keluarga baru, yaitu Ya. Prodi Biologi. Nah, sebetulnya apa sih spesialnya Prodi Biologi, Dok? Karena kan di sini Fakultas Kedokterannya, Dok. Ya. Tapi kenapa kok menyasarnya ke Prodi Biologi? Spesialnya apa begitu, Dok? Oke, terima kasih Mbak Desi. Jadi kan ilmu pengetahuan berkembang dan teknologi ya, termasuk ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu kan kita tahu ilmu yang praktis ya, praktikal, meskipun ada pendidikan sarjana kedokteran, tapi dia ilmu yang praktis. Jadi ketika orang mempraktikkan ilmu itu dalam pengobatan pasien, termasuk pencegahan juga atau promotion, itu tidak bisa lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, biasanya salah satu basis atau fondamen daripada ilmu kedokteran itu adalah ilmu biologi. Makanya kita ingin supaya ilmu biologi ini tidak terpisah dengan kepentingan di klinis. Dalam hal ini adalah kedokteran. Apakah itu nanti akan dijadikan sebagai bahan riset atau hal-hal yang lain. Makanya dia di bawah Fakultas Kedokteran. Mungkin tidak seperti tempat lain ya, fakultas atau prodi biologi ini di bawah MIPA. Tapi kita ingin supaya di bawah kedokteran sehingga nanti bisa nyantol. Kita berharap yang kuliah ini itu tersentuhnya kepada bidang kedokteran itu sudah ada. Mereka mungkin tidak menjadi dokter ya, tapi mereka menjadi tulang punggung daripada ilmu kedokteran ini. Gitu kira-kira. Iya, terima kasih, Dok. Jadi karena sebetulnya di Fakultas Kedokteran ini banyak sekali prodi kesehatannya ya, Dok ya. Ya. Mulai dari S1 kedokteran, profesi, spesialis juga sudah ada, dan juga ada prodi farmasi. Jadi basic dari semua ilmu kesehatan itu salah satunya adalah biologi. Makanya alhamdulillah di tahun ini kita bisa mendirikan prodi baru, yaitu prodi biologi yang harapannya bisa menopang juga untuk semua prodi-prodi kesehatan yang lainnya begitu ya, Dok ya. Iya, kita berharap begitu ya, supaya ini kan teknologi maju sekali. Teknologi, baik teknologi yang sifatnya pencitraan kalau di kedokteran maupun teknologi yang basisnya pada genetik ya. Makanya kan kita prodi biologi ini punya, meskipun kita belajar secara umum kurikulum nasional dari program studi biologi, tapi kita punya 3 peminatan yang barangkali bisa diambil dalam mata kuliah pilihan, yaitu neurobiologi, mempelajari tentang biologi otak sehingga nantinya anak-anak itu akan betul-betul memahami tentang fenomena biologi dari otak yang mungkin nanti mereka berkontribusi dalam pencegahan atau pengobatan kasus-kasus yang terkait dengan cerebrovaskuler ya, meskipun backupnya biologi. Yang kedua, kita punya peminatan ke nutrigenomik, yaitu mempelajari tentang genom terkait dengan makanan. Kita tahu makanan ini merupakan salah satu fenomena yang luar biasa dalam perkembangan manusia, maka kita harus pelajari. Kalau kita lihat perkembangan manusia hari ini kan makanan itu dari tahun ke tahun berbeda. Bukan hanya dari segi bentuk, tapi dari segi kalori, dari segi jenis bentuk, macam-macam lah. Dan itu berpengaruh terhadap genetik. Makanya kita ada peminatan itu. Lalu yang ketiga ada peminatan genomik klinik. Kita akan menggunakan pengetahuan genom ini untuk kepentingan klinik. Jadi dengan belajar ilmu ini kita berharap sarjana biologi lulusan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta itu betul-betul akan memberikan sumbangsi luar biasa dalam perkembangan ilmu biologi maupun ilmu kedokteran itu sendiri. Iya, terima kasih, Dok. Jadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Taufik tadi bahwa biologi spesialnya lagi biologi di FKUPN ini, FKUPN ya. Ya ada beberapa spesialis begitu ya, Dok ya. Ada neurobiologi klinis, nutrigenomik dan juga genomik. Dia lebih ke peminatan. Iya, lebih ke peminatan ya. Dari namanya saja biologi artinya semua yang berhubungan dengan makhluk hidup tentunya akan kita pelajari di sini. Dan kembali lagi selama masih ada kehidupan artinya masih ada yang bisa terus kita pelajari. Mungkin satu lagi, Dok, terkadang kan mahasiswa tuh bingung mau masuk ke biologi tapi nanti mau jadi apa gitu ya, Dok. Nah, ini juga itu yang jadi cukup banyak PR. Mereka tuh kadang masih bertanya-tanya, Bu, saya kalau masuk biologi mau jadi apa ya nantinya ya? Kalau kedokteran kan jelas mereka jadi dokter ya, Dok. Nah, kalau biologi bagaimana nih, Dok? Kita punya 3
profil lulusan ya, kalau kita boleh profil ini kalau kita terjemahkan menjadi sebuah jenis pekerjaan kita punya 3. Pertama dia menjadi ilmuwan biologi, dia peneliti ya, peneliti. Kemudian kedua dia menjadi guru atau dosen atau apapun yang terkait dengan proses pembelajaran. Nah yang ketiga ini yang kita akan berikan perhatian serius itu entrepreneurship. Jadi kita ingin supaya anak-anak lulusan kita dari prodi biologi Fakultas Kedokteran UPN ini memiliki kemampuan mumpuni di bidang ilmu pengetahuan biologi, tapi mereka juga itu memiliki naluri atau insting yang kita latih berupa entrepreneurship. Nah, itu kalau digabungkan, saya melihat banyak ini kan, kita banyak contoh di dunia ini. Ilmuwan-ilmuwan yang sebenarnya cerdas, tetapi kemudian punya naluri bisnis yang bagus. Jadi ilmu mereka poles, mereka pertajam, mereka perdalam, lalu kemudian mereka menghasilkan produk-produk yang berperanan di dalam bidang, kalau kita biologi itu bidang kesehatan. Makanya kami ingin supaya anak didik kami lulusan biologi ini itu sense of entrepreneurship itu betul-betul jalan dia, tapi pengetahuan di bidang biologi juga mumpuni. Makanya nanti di mata kuliah atau di kurikulum itu ada memang sentuhan-sentuhan yang ke arah entrepreneurship itu. Gitu. Iya, oke, terima kasih Dok. Artinya lulusan biologi nanti harapannya yang berminat dengan sains mungkin bisa jadi peneliti, kalau mungkin suka belajar bisa jadi guru atau mungkin dosen berikutnya. Dan di sini yang spesialnya akan ada mata kuliah khusus untuk entrepreneur supaya jiwa entrepreneurnya lebih bahkan kalau dia jadi peneliti atau guru dia masih bisa menjual dalam tanda kutip ya, bisa menjual ilmunya dengan riset-riset atau kajian-kajian yang terkait dengan penemuan-penemuan biomarker sebagainya, dia bisa jual tanpa melupakan misalnya kalau dia milih pendidik atau dia milih sebagai peneliti gitu. Tapi kita mau beri sentuhan ini supaya ilmu pengetahuan ini, kalau istilah orang-orang ekonomi itu income generate. Kita punya ilmu, sejatinya ilmu ini kan meskipun bukan barang tangible seperti yang kita bayangkan, tapi ini kan barang yang kalau kita kemas dengan produk desain yang bagus, kemudian ada punya keunggulan kompetitif, itu bisa kita jual. Dengan halal, kita kuasai, kita dapat ilmunya, kita jual. Tentu kita akan mengikuti pakem atau aturan main yang sebenarnya bagaimana seorang ilmuwan itu menggunakan ilmunya untuk ini. Kita akan ada aturan-aturan yang sifatnya etik atau legal di bidang ini. Itu. Iya, oke, terima kasih Dok. Salah satu kata kuncinya di sini akan menjadi income generate begitu ya. Income generate ya. Iya, ya harapannya ya insya Allah memang income generate ini sesuatu yang halal gitu ya Dok ya. Artinya gini, income generate ada istilah yang lebih familiar dikenal, monetize. Iya. Jadi monetize ilmu itu kita bisa jual dalam tanda kutip. Tentu jual dalam arti adalah ilmu itu tetap ada kaidah-kaidah, ada aturannya, kita jual, kita mungkin dalam bentuk bikin produk yang lebih dari sekedar meneliti. Kalau meneliti itu kan kita ke lab. Mungkin ada produknya, dibuat jadi artikel, digunakan orang, tapi kita ingin menghasilkan industriwan yang berbasis pada ilmu biologi. Ya produknya praktis-praktis aja, seperti kita bikin di farmasi ya. Kita ingin supaya anak didik kita itu bisa menjadi orang yang betul-betul mandiri, tidak bergantung pada siapapun karena dia punya ilmu. Ilmu itu mahal loh, mahal sekali. Kenapa banyak ilmuwan itu ilmunya tinggi tetapi memiliki keterbatasan dalam mendapatkan income generate atau monetize? Karena dia nggak punya ini pengetahuan di bidang entrepreneurship. Nah kita ini prodi biologi kita udah siap untuk kerjasama dengan bidang-bidang lain yang di entrepreneurship itu. Gitu. Oke, terima kasih Dok. Yang artinya ilmu kita bisa kita manfaatkan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain untuk juga lain. Yang bisa juga kita buat dalam bentuk produk yang tentunya bermanfaat bagi orang lain, yang bermanfaat bagi kita juga karena memiliki nilai jual begitu ya Dok ya. Ya jadi di sini bagi yang berminat dengan prodi biologi jangan khawatir karena prodi biologi itu peluang lulusannya atau profil lulusannya atau lapangan kerjanya masih sangat banyak. Masih banyak. Kita sentuhkan biologi dengan kedokteran. Itu kan satu hal yang tidak bisa dilepas. Kedokteran itu meskipun ada yang namanya evidence based medicine yang selain faktor-faktor biologi, tapi kita tidak bisa ingkari bahwa fisika, kimia terkait dengan biologi. Dan ini kita ingin memberi pengetahuan terutama aspek genomik. Kita tahu perkembangan dunia itu sekarang adalah ke genomik gitu. Oke, terima kasih Dok atas masukan-masukannya. Mungkin terakhir Dok ada closing statement atau tips untuk para pendengar supaya memang tahu nih kelebihan atau menariknya prodi biologi itu seperti apa? Anda kemari gabung dengan kita bikin Anda jadi ilmuwan yang entrepreneurship. Kita gabung bersama-sama, kita didik Anda dan kita buka ruang jejaring
relasi Anda dengan pihak-pihak yang kita perhatikan berpeluang untuk turut membantu Anda. Gitu. Kami tunggu adik-adik yang baru lulus SMA, kita tunggu untuk sama-sama dengan kita. Oke, kami tunggu kehadiran di FK UPN Veteran Jakarta, dan kebetulan sekali di beberapa minggu ke depan, insya Allah di awal bulan depan kita akan ada gelombang kedua untuk SEMA atau seleksi mandiri mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta. Jadi jangan ragu lagi, silakan bisa bergabung bersama kami dan peluangnya sangat besar sekali untuk bisa bergabung di SEMA gelombang kedua ini. Ditunggu informasinya di laman resmi dari PMB UPN Veteran Jakarta.